Nah, anak ibu, tahukah kalian bahwa batik Indonesia itu sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Nah, sebagai warga negara, ibu sangat bangga dengan hal tersebut. Karena kenapa? Karena dunia luar tahu bahwa batik itu adalah salah satu produksi dari Indonesia. Jadi, bagaimana cara kita untuk mempromosikan batik kita itu sampai bisa mendunia? Salah satunya yaitu dengan cara reklame. Apa itu reklame? Jadi, reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Jadi itu adalah pengertian daripada reklame. Jadi reklame itu media kita untuk menyampaikan atau mempromosikan barang kita kepada dunia luar. Jadi di sini reklame itu ada bermacam-macam jenisnya, yaitu jenis-jenis reklame yaitu ada satu, spanduk, yang kedua iklan, yang ketiga ada poster, yang keempat ada plakat, yang kelima ada baliho, dan yang keenam ada selebaran, dan yang terakhir yaitu ada buklet. Ini adalah jenis-jenis reklame. Jadi reklame itu banyak macam jenisnya. Ya, reklame itu berbanyak macam jenisnya. Kemudian reklame itu ada yang bersifat komersial dan non komersial. Apa itu komersial? Komersial itu digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non komersial itu digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan suatu hal, misalkan hidup sehat, hemat energi, dan lain-lain. Itu adalah jenis daripada reklame atau sifat daripada reklame. Jadi reklame itu ada yang bersifat komersial dan ada yang bersifat non komersial. Jadi sudah tahu perbedaannya kan anak ibu, mana itu komersial dan mana non komersial. Jadi ibu ulangi sekali lagi, komersial itu digunakan oleh para pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non komersial itu digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan suatu hal, hidup sehat, hemat energi, dan lain-lain. Jadi itu ya perbedaan antara komersial dan non komersial. Kemudian jadi dalam membuat reklame itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Dalam membuat reklame itu ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, satu, slogan itu jelas dan mudah dimengerti. Jadi kata-kata slogan yang ingin kita sampaikan itu harus jelas, ya, mudah dimengerti. Yang kedua, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Jadi bahasa yang kita gunakan pada saat membuat reklame itu harus bahasa yang baik, bukan bahasa yang hari-hari kita pakai, tapi bahasa itu harus resmi, ya, dan menarik. Kemudian ukuran hurufnya juga harus diperhatikan dalam membuat sebuah reklame. Yang ketiga, ilustrasi itu menarik dan mudah diingat. Artinya ilustrasi itu
gambar atau coretan-coretan daripada reklame itu harus menarik dan mudah diingat oleh para konsumen yang membaca reklame kita tersebut. Kemudian yang keempat, tata letak gambar dan tulisannya itu harus baik. Posisi gambar itu sangat menentukan dalam membuat reklame. Jadi posisi gambar itu juga sangat ditentukan dalam membuat reklame, dan kemudian tulisannya itu pun harus sangat baik. Kita lihat contoh ya, kita lihat contoh daripada reklame. Diperhatikan contoh daripada reklame ya. Ini contoh daripada reklame. Ini kita lihat. Ini bergeser pula dia nih. Oke. Kita lihat contoh daripada reklame. Yang pertama, Nusantara Batik. Coba dari judulnya aja sudah sangat baik ya. Judulnya mudah dipahami oleh para konsumen. Kemudian bahasa yang digunakan juga sudah sangat baik dengan ukuran huruf yang sesuai. Ukuran huruf yang sesuai, kita lihat ini menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Kemudian di situ juga gambarnya sudah sangat menarik sehingga para konsumen mudah mengingatnya. Jadi di sini reklame Nusantara Batik ini, di situ ada juga nomor handphonenya yang bisa dihubungi, ada email, ada alamat, kemudian gambarnya sangat menarik. Ilustrasi gambarnya menarik, kemudian ukuran hurufnya sesuai apa yang kita lihat. Kemudian banyak di sini ada juga reklame Orang Pintar Pilih Batik Indonesia. Ini adalah reklame jenis, kira-kira ada yang tahu nggak, Orang Pintar Pilih Batik Indonesia ini termasuk jenis reklame apa, anak ibu sekalian? Nah, ini adalah jenis reklame non komersial. Di sini kenapa jenis reklame non komersial? Ini kan reklame ini digunakan untuk mengajak atau menyarankan seseorang itu supaya menggunakan batik Indonesia. Jadi Orang Pintar Pilih Batik Indonesia inilah jenis reklame non komersial. Ya, selanjutnya produk Indonesia kenapa tidak? Ada yang tahu nggak? Produk Indonesia ini kenapa tidak? Jadi ini termasuk jenis reklame mana? Menyediakan berbagai jenis, ini adalah jenis reklame komersial. Karena di sini menawarkan kepada para konsumen jenis-jenis daripada batik yang ada di Indonesia. Nah, dari contoh reklame tersebut, anak ibu kira-kira sudah mengerti bagaimana cara membuat reklame. Jadi dalam membuat reklame itu, slogan, judul harus sesuai dengan jadi dalam membuat reklame itu kita harus memperhatikan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat reklame. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, ya. Kemudian ilustrasinya menarik dan mudah diingat. Yang terakhir yaitu tata letak gambar dan tulisan itu harus baik. Nah, kalau kalian sudah mengingat
cara membuat reklame. Sekarang ibu ingin kalian mengerjakan tugasnya. Jadi tugas di sini yang pertama, kalian pilih salah satu produk yang ingin kamu tawarkan. Yang kedua, bagaimana cara kamu mempromosikan barang tersebut? Bagaimana cara kamu itu supaya produk kamu itu bisa habis terjual? Bagaimana cara kamu mempromosikan barang tersebut? Yang ketiga, buatlah reklame semenarik mungkin untuk mempromosikan barang tersebut. Jadi di sini kamu dituntut untuk membuat sebuah reklame supaya barang kamu itu habis terjual. Ya, yang keempat, setelah kamu berhasil membuat sebuah reklame, bagaimana perasaan kamu? Jadi kamu sampaikan, kamu tuliskan bagaimana perasaan kamu setelah berhasil membuat reklame. Nah, anak ibu, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Besok kita akan berjumpa kembali di pembelajaran yang selanjutnya. Bye bye.